welcome back to my channel. Jadi hari ini setting layar belakang aku sedikit berbeda guys, karena ada temen aku nih yang baru pulang. Ciela. Pulang dari mana nih Nat? Dari Belanda guys. Bela-bela ini datang ke Indonesia demi jadi tamu di channel gue. Ya, bukan lagi. Jadi guys, hari ini aku pengen ngajak kalian buat lihat aku proses nail art sama Nadia. Karena Nadia ini ada buka bisnis usaha nail art juga ya Nat ya, lately ini. Dan aku pengen nyobain di nail art juga, karena aku selama ini sih memang belum pernah yang namanya nail art gitu. Jadi pengen nyobain something new dan sekaligus juga ngobrol-ngobrol sama Nadia. Pengen kepo-kepo gimana sih di Belanda tuh seperti apa, bedanya apa, terus cowok-cowok di sana apakah Ya ampun, berbeda dengan cowok-cowok di Indonesia guys. Beda ya. Tuh udah dibocorin guys, beda guys katanya. Jadi kita langsung ngulik-ngulik aja sembari aku nail art sama Nadia. Oke? Oh sebelumnya perkenalan diri dulu dong Nat. namanya Nadia Giovanni, tapi nama panggungnya Celine. Ada Serius? nama panggung? Nggak ada. Jadi namanya Nadia Giovanni Kumontoy. Nah jadi tuh aku sama Nadia kenal, kita ketemu di SMA. Ya. Di SMA. Jadi kita satu SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi kita nggak pernah sekelas. Iya. Sedih banget. Tapi karena dia sangat populer, jadi dia diketahui oleh semua sekolah. Jadi kita tuh deketnya tuh gara-gara ini kan. Waktu itu ikut eskul basket. Oh iya, sama Iya. Padus. Ikut eskul basket sama Padus, dan Nadia ini jago nyanyi loh guys. Nanti boleh lah di akhir session kita minta Nadia nyanyi ya dikit-dikit ya. Karena Nadia ini menurut gue tuh multi talented banget deh guys nih ya. Nanti gue bakal kasih kalian room tour ya Nadia. Boleh ya Nat ya? Boleh. Itu anak super estetik, kreatif banget, jago nyanyi. Lebih tepatnya nggak ada kerjaan. Enggak lah. Memang dari SMA nih emang udah kreatif guys. Gue juga kadang-kadang tuh pengen banget ya jadi orang yang bisa kreatif estetik gitu. Gue nggak bisa guys. Jadi nantikan aja ya. Nah semoga Nadia bisa bikin channel YouTube guys. Tadi gue udah kompor-komporin, Nat bikin channel YouTube di Belanda. Gue nggak mau tahu. Soalnya tuh kayak udah whole package dah ini orang, benar-benar satu paket. Whole package. Yes, gue yakin banget kalau Nadia buka channel YouTube bakalan sukses. Jadi kita doain sama-sama. And say amin. Amin. Mudah-mudahan kaya ya. Iya, mudah-mudahan ya. Tolong YouTube ya. Tolong ya. Sedih banget soalnya. Oke guys, Oke, kita langsung mulai mulai aja ya. Nah, ini gue semua serahkan ke yang pro aja. Menurut Pertama-tama kita akan lihat warna yang kita butuhin buat. Jadi si Ica tuh maunya di mix-mix gitu guys. Oke. Yang kayak lagi model-model sekarang gaya-gayanya American. Iya. Oh itu gayanya American kalau kayak gitu. Iya, karena kalau gaya orang Indo tuh pakai yang heboh-heboh gitu lah, yang pakai gold. Gue gak suka banget kayak gitu. Iya, ya, setiap orang sih punya itunya masing-masing. Gue tuh merasa sayang gitu gak sih kalau tempel-tempelinnya gitu. Iya. Satu itu ribet, kedua kalau copot segala macem tuh kayak mess up banget jadi. Iya sih. Terus kadang ada beberapa aksesoris kuku yang bikin susah beraktivitas gitu loh. Menurut gue. Tapi ini mostly nih Nat, dari lu mulai nail art nih dari kapan ya? Kayaknya 2 tahun lalu deh. Lama juga ya? Lumayan, tapi tuh gue bener-bener baru buka walk-in salonnya tuh tahun lalu sih, pertengahan. Jadi tuh kayak patungan sama temen gitu, patungan tempat. Jadi guys, si Nadia ini udah punya walk-in salon ya di Belanda ya. Patungan, nggak sendiri. Nggak sendiri. Nggak apa-apa guys, karena kita udah tahu ya di Belanda itu kan susah ya juga untuk kayak Iya, usaha-usaha dan gitu. mahal. Jadi kayak ini kayak kalau mampu lah buka sendiri ya kan. Nggak apa-apa, patungan lama-lama kan jadi bisa besar. Iya, bener. Buka cabang di mana-mana. Amin. Udah bukan kayak cabang door to door, tapi udah worldwide nation. Jangan-jangan nanti guys bisa diimpor kuku-kukunya guys. Amin. Tapi memang kalau untuk seleranya di orang, gue bilang orang bule kali ya. Iya. Di bule sama di Indo gini tuh memang selera nail artnya beda ya Nat? Jadi kalau misalnya Europe gitu, kalau orang Belandanya sendiri, mereka tuh tipikal yang basic banget. Kayak warnanya cuma suka nude, polos. Sebasic itu sampai gue kayak aduh boring banget gitu. Tapi kan setiap orang balik lagi punya itunya sendiri. Tapi kalau kayak orang Amerika, most of them itu nyentrik gitu loh. Oh, demennya tuh justru yang bold warnanya. Glitter-glitter juga yang suka tuh. Glitter-glitter, terus yang apa namanya? Neon-neon gitu warnanya. Kalau orang Asia tuh demennya pakai aksesoris yang ada gold-goldnya, ada ininya, ada itunya. Kalau gue boleh nostalgia. Jadi ada satu temen kita juga ya, Angel namanya. Oh iya. Dia baru pergi. Barusan dia tadi di sini nginep, cuma karena dia lagi ada kerjaan, jadi dia udah harus pergi guys. Sebenarnya tuh
agak sayangkan banget karena mereka nih kayak combo maut gitu guys. Combo maut. Iya, ibaratnya tuh kayak ada Sule sama Andre Taulani. Nah ini Sule Andre Taulani gitu loh guys. Jadi kalau melucu tuh benar kayak sumpah itu kayak menghibur kita banget orang sekitar kita. Iya, harusnya gue jadi itu kali ya. Iya, komedian. Gue mau bilang penyanyi sih. Ya udah deh, komedian juga boleh. Komedian juga boleh ya. Kita akan mulai. Langsung kita mulai eksekusinya. Pertama-tama gimana nih? Pertama-tama Kalau harus di nail art? manicure dulu. Oke. Shape-nya suka kukunya kayak apa? Itu shape itu gimana? Kayak round gitu. Bebas gue atur aja. Oke. Memang kalau shape kuku ada berapa banyak tuh Nat biasanya? Kok gue jadi pengetahuan nih? Pengetahuan umum guys. Jadi ngeles. Iya, jadi ngeles. Ada stiletto, ada coffin, ada round, oval, ada square oval. Oh, kayaknya kalau square gue nggak suka dah. Iya, Aneh. karena square itu paling susah menurut gue, cocok sama kuku orang. Suka bikin kelihatan kuku orang jadi jarinya gendut gitu loh. Iya, betul. Jadi kayak bantet gitu kan. Iya, jadi kayak bantet. Tuh guys, jadi kalau nail art tuh kalian mesti tahu kalian mau di manicure, pedicure seperti apa nih, bentuk kukunya juga ada banyak macam-macam guys. Gue juga baru tahu. Iya. Gue kira cuma kayak yaudah oke gue potong aja begini ya gitu. Kalau geli atau sakit bilang ya. Yep. Jadi buat kalian mungkin ada yang kalian lagi di Belanda nanti mungkin yang ada yang nonton Iya. bisa main-main ya. Namanya apa Iya. nih Nat di Belanda nama Walk-in salonnya. Ya walk-in salonnya. Jadi nama salonnya Wemona Salon. Wemona Salon. Wemona Salon, nanti gue tulis sini lah guys kalau kalian bingung. Iya harus. Terus nama nailsnya itu yang punya teman gue tuh Mirai Nails. Oke. Nah, gue itu part dari Mirai Nailsnya juga gitu. Kita pakai satu nama, tapi di dalam Mirai Nails ada nail artisnya, yaitu Sister Beauty Bar yang punya gue, sama si 2020 Nails Beauty. Oh oke. Itu kembarannya dia juga. Oke, jadi kurang lebih di sini tuh ada 3 ini ya nail artis ya guys. Iya, Jadi gitu. ada Sister, 2020 Nails 2020 Beauty Nails sama Mirai. Mirai. Kalau gue tuh emang udah ngeliat ini loh guys, jadi Nadia ini tipikalnya orang artistik ya, orang seni gitu. Jadi gue yakin banget pasti apapun yang dikerjain tuh yang berbau seni, yang kayak semua orang tuh nggak bisa, itu memang udah unique taste-nya sendiri gitu. Tapi kalau moodnya lagi jelek nih, Itu ngefek ya? ngefek banget. Ya ampun, ini orang seni banget. Coba shape-nya udah suka belum? Shape Semuanya. suka bagus. Tapi guys, bentuknya kelihatan nggak? Kuku gue jadi begini guys, keren banget ya. Belum apa-apa. Ih, kok bisa begini ya? Ini diapain nih kalau ini? Jadi ini di push kutikulanya biar lebih banyak aja space kukunya. Karena nanti mau dibersihin kutikula see. yang kulit-kulit kering di sekitar sini. Tapi Nat, by the way, ini kan gue pengen nanya nih kepo dikit ya. Lu mostly dari kecil lu gede di Indo kan memang? Iyalah. Terus kenapa nih tiba-tiba memutuskan untuk stay di Belanda? Enggak sih, itu diajak keluarga aja gitu. Jadi nyokap gue udah di sono, cici gue di sono. Terus waktu itu gue emang masih ada kontrak kerja sama si studio dubbing yang gue kerja ini, production ini. Terus that's why gue pindah karena udah ngerasa toxic juga sih di sini. Oh gitu. Pengen Toksiknya start nih kenapa something. nih? Kayak toksiknya dalam arti pertemanan, relationship dulu relationship juga. Oke. kayak Ya kayak nggak ada yang bisa menahan lu di sini juga gitu loh, kayak Iya there's nothing sih. holding you back di sini iya juga. benar. Kan? By the way, ini mesin Bakal berisik nih. nggak bakal berisik juga sih. Man, kalau lu ngerasa geli-geli gimana gitu, karena beberapa orang kayak agak sensitif sama mesin ini. Jadi Oke. lu bilang gue. Oh Lino gitu ya, Lino. Enggak Lino sih, coba apa Kaget yang lu gua. rasain? Kok lu ada Geli. lucu. Geli atau apa? Geli sih. Tapi Nggak tadi sakit pas- kan? Nggak sakit. Pas kena pinggir agak dagingnya itu agak kaget sih gua. Aduh. Tapi nggak sakit. Nggak sakit. Kalau sakit gue bilang berarti ya. Iya, kalau sakit lu harus bilang. Oh jadi itulah alasan kenapa lu pindah ke Belanda nih ceritanya. Iya, pengen hidup baru aja gitu sih. Iya sih. Karena memang kalau di luar negeri itu kayak fresh air aja nggak sih, kayak something Iya. new. Kayak lebih excited aja sih sebenarnya. Bener. Gimana Nat pada saat decided pindah ke Belanda, are you excited atau deg-degan atau gimana? Pertamanya sih excited sih gue. Gue tuh Excited tipikal orang yang oke sama apapun. Kan ada orang yang kayak, ih lu bisa ya kayak start lagi dari nol. Yes betul, keluar dari comfort zone lah istilahnya Iya. gitu. Nah kalau gue tuh tipikal orang yang kalau ada yang susah, kenapa yang gampang? Yes, Kebalik. adventure coy. Kebalik gitu kan. Jadi makanya gue Lebih ke mostly excited aja gitu. iya, kemarin gue jualin lilin kan, karena gue bikin lilin juga. Oh lu bikin lilin juga tuh kan, dia demennya Terus- yang seni-seni guys, gue juga bingung ya. Loh memang lilin itu kalau di luar berguna banget ya Nat ya? Kayak Buat ngefek banget. winter, orang-orang tuh ngefek selalu banget ya? pakai lilin, iya. Oh,
Emang karena kan lilinnya tuh kayak lilin aromaterapi kan? Iya, memang kebanyakan ya lilin aromaterapi, tapi banyak juga yang kayak lilin buat penghangat ruangan aja gitu. Karena lilin itu buat penghangat ruangan gitu loh. Oh, jadi pantesan orang semakin banyak lilin, orang suka kayak demen gitu kan. Makanya di sana kayak apa sedikit kadonya lilin. Ini dikit kadonya lilin. Tapi lu ada culture shock gak sih? Yang Ada lah. pada saat lu datang kayak anjrit, oh ternyata di Belanda gini ya. Gue biasanya gini. Itu apa? Menurut gue culture shock terparah gue adalah pas gue pacaran sama cowok gue. Karena maksudnya gue berinteraksi langsung sama Dutch people langsung gitu kan. Yes, betul. Mereka tuh baik banget. Baiknya naujubillah bin jalik. Gini deh, gue kan pulang ke Indo sini. Oke. Terus gue karantina 8 hari. Oke. Keluarganya cowok gue nulisin surat sebanyak ini. Jadi kayak dia nulisin surat, buka day one at hotel, buka pas lu di pesawat, buka pas lu udah kelar karantina. Oh, Jadi sweet banget. iya, so sweet banget kan. Terus ada lagi gue belum buka-bukain. Oh my Terus kayak ada waktunya gitu. Nah, bayarnya tuh kayak gitu loh. Oke. Jadi bener kayak Perhatian banget, little things gitu ya. Mereka tahu gue suka cards, jadi mereka bikinin gue cards yang banyak gitu. Ya ampun. Terus kayak kemarin Christmas gue dikirimin cards. Tapi mereka tuh tipikal orang yang direct kayak gini. Kan waktu itu sisinya cowok gue ultah. Oke. Terus gue kasih kado nih. Terus dia tiba-tiba lagi di semua tempat nih lagi makan gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, Nadia lu masih ada struknya nggak? Karena gue nggak suka kadonya. Gue kayak, oh my god. Serius? Gue kayak gue nggak pernah ditolak kado gue gitu kan. Maksudnya orang Indonesia kan meskipun lu nggak suka, Ya udah dia, iya makasih iya ya gitu kan. Makanya di sana itu selalu dibilang kayak lu mau kado apa lu harus kasih tahu in advance. Kayak benar-benar udah di description spesifik mungkin dari Iya, jauh hari gitu ya. iya. Jadi biar kita tuh bisa prepare gitu. Bener. Oh, karena mereka juga sebenarnya sayang kali ya sama kado yang dia nggak bisa pakai. Benar Betul, gitu. betul. Terus sama kayak cowok gue, waktu itu tuh gue beliin dia buat Natal kayak ada komik gitu kan. Terus dia bilang ke gue, dia bilang kado lu sih lucu, bagus kata dia. Tapi gue nggak bakal pakai ini karena gue nggak suka gitu. Iya. Terus gue kayak kira dia buang. Hah? Dia buang? Iya. Terus lu sedih nggak? Ya sedih sih, cuman gue kayak Oh iya, ya my bad Iya, gitu kan. gitu. Gue salah gue juga nggak nanya gitu kan. Iya, cuman iya. gue semakin seiring berjalannya waktu gue kayak ya udah deh gue ngerti sekarang. Selain itu culture shocknya di sana tuh ada tisu toilet nggak sih? Karena kalau di luar negeri kan dia kalau pipi nggak ada flusher, nggak ada apa sih yang jet washer gitu kan. Kita mau cebok kita bingung guys. Kalau di sana Iya, jadi di sana pakai tisu. pakai tisu serius? Tapi tisunya harus dibuang ke dalam toilet. Jadi kalau di Indo kan Nggak boleh. Oh di sana kalau di justru- Indo tisunya kan harus buang ke tong sampah Iya. karena nanti mampet. Di Iya, sana iya, lu nggak benar. boleh buang ke tong sampah, lu harus buang ke toilet. Oh gitu. Iya, gue juga kagetnya gitu sih. Ini berkebalikan ya. Berarti enak lah kalau gitu mah. Selain itu makanan. Ya ampun, iya gue juga ada cerita sih soal itu. Jadi gue ke rumah cowok gue, ke rumah nyokapnya gitu kan. Yes. Terus gue mau masakin buat cowok gue. Karena sebelumnya pas gue datang itu dia nggak ada apa-apa. Dia literally cuma punya lada dan garam. Dia nggak ada masako apa gitu kan ya. Kan kalau Indonesia kan kayak akan bumbu. Betul. Mamanya aja masak semuanya, nggak pernah pakai bawang putih, bawang merah. Ya bawang merah itu paling. Mana wangi ya? Iya kan gue bingung ya. Terus ya udah dong, karena waktu itu gue mau masak, kadang gue bawa micin, lu tau gak? Terus nyokapnya ke dapur gitu kan, gue lagi ngituin, lagi mau siap-siapin masak. Terus dia ambil micinnya, jadi nyokapnya tuh perawat, nyokapnya cowok gue. Terus dia buka ke belakang, dia bilang, Nadia, ini e-numbers. E-numbers tuh maksudnya micin. Terus gue bilang, iya. Ini literally the whole package itu e-numbers. Terus gue bilang, iya. Terus kan gue bingung ya. Kenapa emang ya? Terus kata dia gini, lu bawa sebanyak ini, lu tau gak, kalau ini tuh lu bisa ini sampai seumur hidup lu pun gak bakal habis. Gue bilang, ya kalau nyokap gue sih lebih gede dari itu sebulan habis ya. Terus dia kayak, lu tau gak apa bahayanya buat ini? Waduh. Terus gue langsung kayak, oke, Nadia, lu bego banget, kenapa lu bawa itu? My mistake. Iya. Terus kayak, aduh. Terus Nah, tapi berarti di sana rasa makanannya tawar dong ya? setawar itu. Gak ada rasa. Tapi kalau dari selain lingkungan pertemanan ya, selain mereka tuh fair, terus kayak misalnya memang bener-bener truly caring gitu. Nggak semua juga sih, tapi most of them gitu. Most of them gitu ya. Tapi- Kalau yang lu nggak suka, Nat, yang nggak suka dari sana. Yang gua nggak suka, sulit ya. So far gue masih suka semua ya. Bahkan cuacanya aja yang orang-orang nggak suka, gue suka. Oh ya, di sana tuh mostly ini kan dingin kan, selalu dingin kayak gitu. Selalu dingin dan selalu hujan gitu. Aduh, gua nggak Tapi gue suka karena kayak gue bisa pakai outfit apa aja. Summer gue bisa pakai outfit summer Oke. gue. Pas hujan gue bisa pakai raincoat gue. Oh iya bener. Pas ini ngerti nggak? Iya, Jadi iya, gue bener-bener. fun-fun aja sampai sekarang ini. Tapi kalau dari cuaca lu nggak problem ya? Enggak sih. Kalau summer di sana tuh panas banget gak sih? aduh kagak weh. Ah enggak.
Tapi maksudnya panas bangetnya tuh gini. Mungkin karena udah kebiasaan dingin. Jadi pas summer tuh gue rasanya kayak nggak bisa napas. Saking panasnya. Padahal karena gue kebanyakan dinginnya, ngerti nggak lo? Jadi nggak kebiasa. Oke. Mungkin menurut gue. Terus udah gitu kalau dari segi percintaan nih Nat, dari segi cowok Nat, bedanya cowok Indo sama cowok di sana tuh selain karena di sana tuh kan kayak lebih truly honest-nya tuh kelihatan ya. Kalau selain itu apalagi tuh perbedaannya? Jadi gue sempet kan gue putus sama cowok gue kan yang di Indo. Jadi gue download lah dating apps. Oke. Gue ngedate banyak banget. Karena di sana tuh bukan nggak sampai pacaran, ngerti nggak? Kayak lu cuma makan doang. PDKT udah, gitu ya, ketemuan nggak sempet gitu. PDKT malah kayak cuma ngomong doang. Terus gue ngerasa nggak cocok, ya udah langsung bye, unmatch. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Kan nggak baperan ya orang sana. Yang penting kita juga nggak usah baper gitu. Lagian pikiran gue tuh kayak yaudah, lagian mau ketemu dia lagi ya udah gue tinggal pura-pura nggak kenal aja kalau dia ketemu dia lagi gitu. Nah, gue ngedate sama beberapa orang. Orang Belanda tuh terkenal dengan Go Dutch. Lu pernah dengar istilah Go Dutch nggak? Enggak, apa tuh? Kayak split bill. Oh oke. Oh split bill. Iya, jadi orang Belanda itu terkenal dengan split bill-nya kan. Suka bayar sendiri-sendiri gitu. Jadi cowoknya tidak royal. Oh. Terus jadi gue ngedate sama dia. Literally 3 bulan kita ngedate di taman. Lo tau gak? Setiap kali ketemu di taman. Iya. Jadi di Belanda tuh banyak banget, di Amsterdam tuh banyak banget taman-taman yang orang biasa pakai buat duduk gitu loh, buat fun, enak buat ya. Iya, terus tamannya taman-taman bagus, bukan taman-taman jelek. Terus dia bilang yuk kita ngedate-nya di taman. Gue sebagai orang kampung pertama kali ya nggak pernah ngedate di taman. Di Indo mana ada taman ya kan? Iya. Lu excited banget nih. Iya, kayak oh my god di taman. Kayak yang gue suka-suka nonton di Iya, film. pas gue datang beneran se-cute itu, dia udah siapin karpet, wine, anggur. Oh iya, gitu. Iya. Terus gue kayak cute banget. Nah di awal dia bilang ke gue kayak kita tukeran exchange lunch. Jadi dia bikinin lunch buat gue bikinin lunch buat dia. Dia minta gue bikinin gado-gado. Jadi dia tinggal di Indonesia, FYI dia tinggal di Indo selama 7 bulan. Lu tau kan bumbu Indonesia di sana mahal ya? Iya betul. Jadi kayak gado-gado tuh modalnya dibikinnya 30 euro gitu kan. Gue bukan perhitungan ini, gara-gara ada ceritanya kenapa gue bisa perhitungan ke dia. Terus gue dibikinin dia udah datang, dia siapin wine sih. Tapi wine kan di sana murah ya, kayak cuma 5 euro. Oh ya? Iya. Di sini mahal banget anjir. Makanya biaya mabok di sini tuh mahal banget ya. Iya, mau mabok kayak mahal cuy. Pas gue udah sampai, dia bilang, gue liat nih dia bawain gue apa. Kayak day one dia bawain gue salad. Dimana gue paling benci salad. Terus gue makan, oke, ajak ngedate lagi dong. Kata gue, oke, diajak ke taman lagi, ya udah why not lah ya, masih summer gitu kan. Terus dia ngajakin gue ngedate lagi, kok di park lagi. Lama kelamaan Ini kenapa kita nggak ke tempat lain ya? Iya, terus gue ajakin dia nih ya, gue bilang kita makan ramen yuk, gue bilang gitu. Tadi dia gini, gue abis keliling Asia soalnya, jadi gue kayak lagi ngirit gitu. Gue bakal bayar ramen gue sendiri sih, gue bilang. Jadi kayak lu bayar aja, gue juga nggak bakal minta lu bayarin. Betul. Terus dia bilang enggak lah, tapi gue lagi ngirit soalnya gini gitu. Kayak oh my god, buat dia sendiri dia pelit 15 euro dong loh, maksudnya kayak oke. Tapi gue masih lanjutin tuh. Oke. Sampai mama gue bikin bercandaan ke gue. Dede jadi tahu ya semua taman di Amsterdam. Karena gue sial banget. Keliling taman. Udah yang iya, terus dia vegetarian. Jadi dia minta gue masakin tuh hal yang dia minta gue masakin rendang vegetarian. Gue nyari daging vegetariannya di mana? Dari mana? Iya benar. Terus gue kan bukan orang veggie ya. Iya, kagak tahu. Iya, kagak tahu ya. Terus dia kayak maksa gitu, intinya gitulah. Dia gitu. Terus gue kagak demen dong. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk udahan gitu karena separah itu Tapi dia bule kan, bule orang kan? Belanda asli. Orang Belanda kan. Iya. Kalau selain itu ada lagi nggak sih yang nggak enakin gitu? Atau Gue pernah dikira transgender. Terus apanya yang transgender guys? Coba lihat begini jadi guys. itu di sana udah Seksi terkenal montok gini guys. udah terkenal orang Asia tuh banyak yang transgender gitu loh. Oh karena ini. Karena kan di Belanda kan bebas gitu kan, homoseksual gitu kan. Oh jadi dia tuh kayak takut kucing dalam karung ya? Iya. Jadi dia Bukan nanya di dulu. depan malah di belakang jadinya nanti. Kan agak serem ya. Terus gue juga pernah bohong kalau gue transgender. Oh karena lu ilfil kali, nggak suka. Jadi pertama kali gue ketemu dia tuh kayak langsung mau cium gitu. Terus gue kan kayak aneh, terus gue langsung miringin cipika-cipiki. Terus kayak dia langsung pegang-pegang pinggang. Terus gue kesel kan, terus gue langsung tanya aja. Nah dia tuh kebetulan bukan orang Belanda. Oke. Jadi gue tahu
kalau dia pasti close minded soal transgender. Jadi gue bilang aja, tapi lu nggak apa-apa kan sama cowok? Terus dia bingung kan kayak, what do you mean, kata dia. Gue sih liatnya lu open minded gitu ya, gue bilang gitu. Terus dia kayak, iya maksud lu apa ya? Terus bang sebenarnya gue tuh transgender, gue bilang gitu. Literally nggak sampai 10 menit langsung udahan kita, dia langsung pergi. Tapi gue setiap ngedate guys, gue selalu bawa sepupu gue atau nyokap gue di sekitar situ. Iyalah, takut lu karena gue juga takut kan di kidnap, diapa-apain, lu di abuse. Iya. Bingung juga loh. Aduh, bener-bener deh. Oke guys, jadi sekarang kita udah selesai nail artnya. Thank you banget Nadia, udah nail artin gue. Udah curcol banyak banget nih kita berdua nih, saling cerita, bagi pengalaman juga. Benar. Gimana, meskipun gue nggak pernah ke Belanda, tapi kayak gue bisa berasa kesana karena dari cerita-cerita lo. Dan ini guys, yes, hadiahnya nih gue nih tuh dibikinin nail art, lucu banget sumpah. Ini tuh kayak, aduh gue nggak tahu ya, kamera gue kan agak-agak gembel ya, kamera handphone. Kalian bisa lihat jelas, nanti aku kasih review kutek aku kayak gimana hasilnya. Ini tuh lucu banget, gue banget sih, gue suka banget yang kayak gini-gini, yang simple-simple. Cocok juga buat dia sih. Cuta-cuta ya Nat ya. Nah, buat kalian semua yang udah ikutin perjalanan kita hari ini, cielah perjalanan ngobrol-ngobrol, ya. Ngobrol-ngobrol bareng sama Nadia. Thank you so much. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka video aku hari ini, di like, di komen, dan juga di share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku dan aktifin tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video aku terbaru yang lainnya. Oke, see you on the next video. Bye bye.